Halo guys, jadi kita dari kelompok Plato hari ini bakal membahas tentang topik pengaruh penggunaan media sosial terhadap pola aktivitas penggunanya. Nah, buat hari ini kita mau tanya-tanya ke siapa, Devano? Kita mau tanya-tanya ke rekan-rekan kita yang juga di Plato 3 dalam penugasan ini guys. So, stay tune! Oke guys, sebelum masuk ke topik, aku bakal jelasin terkait dengan media sosial atau yang sering kita sebut sebagai sosial media. Nah guys, sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi atau berbagi konten berupa tulisan, foto, ataupun video. Nah guys, dalam platform digital ini yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya guys. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik. Nah, topik yang kita bahas adalah seputar dengan media sosial yaitu Twitter, guys. Nah guys, jadi sekarang kita mau tanya-tanya nih ke teman-teman kita, menurut mereka, menurut pandangan mereka, Twitter kasih dampak apa ke mereka? Mungkin aku mulai dari bagian sana dulu. Ada yang mau kasih pendapat? Sebagai mahasiswa UKSW yang mengembangkan Creative Minority, saya mempunyai pandangan negatif tentang media sosial yang bernama Twitter, yang di dalamnya terdapat kebebasan dalam membuat konten yang bersifat sensitif. Nah, sebagai mahasiswa UKSW yang mengamalkan visi dan misi UKSW, saya mau menekankan bahwa sebuah kebebasan itu baik, cuman perlunya aturan-aturan yang telah ada, dan juga agar tidak terjadinya kelakuan yang membuat halnya beretika buruk atau membuat hal yang bermoral yang jelek. Nah, untuk contohnya itu seperti konten di dalam Twitter itu mempunyai banyak isu bau yang pornografi, yang di dalamnya itu terdapat pengguna-pengguna yang melihat secara langsung dan mengakibatkan otak mereka yang rusak dan moral mereka yang buruk. Dan setelah mereka melihat konten-konten tersebut, dapat diberitahukan bahwa mereka akan mempunyai moral yang rendah serta suka semena-mena, suka melakukan hal-hal yang semena-mena. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pendapat lain? Oke, nah kan tadi kita udah bahas soal yang dampak negatif ya guys. Nah kita di sini bahas yang dampak positif deh. Nah karena kan dampak negatif tadi ada konten-konten dan yang lain. Nah di Twitter juga ada dampak positif juga loh guys. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang lagi trending, terus yang lagi dibicarain. Tapi itu juga kita harus hati-hati juga ya guys ya. Kalau misalnya dapat informasi yang hoax atau apa, kita juga pintar-pintar mendapatkan informasi itu. Terus yang selanjutnya kita juga bisa berbisnis di Twitter. Namun kita berbisnis juga harus bersih, nggak yang semena-mena juga. Terus yang terakhir kita bisa mencurahkan hati. Gitu aja sih. Ada tambahan? Oke, sekian. Terima kasih. Oke, mungkin ada pandangan lain dari kelompok sini. Sebagai mahasiswa UKSW yang mengembangkan Creative Minority, saya akan mengutarakan satu pendapat negatif dari yang kami lihat dari Twitter tersebut. Mempunyai dampak yang berupa mengajari pengguna menjadi seseorang yang mau seenaknya saja. Contohnya, banyak hal akses link streaming bola yang legal mungkin yang dicuri dari stasiun TV berbayar. Nah, di sini yang dirugikan adalah stasiun TV berbayar. Jadi terima kasih dari saya. Ada tanggapan? Jadi ada tambahan dari saya itu tentang yang disinggung teman saya tadi tentang dampak positifnya dari bermain Twitter ini itu biasanya itu kecepatan dalam menerima informasi dari berbagai dunia gitu. Jadi kita tahu sebagai orang yang gemar membaca berita ini sangat menguntungkan buat mereka itu agar selalu update berita-berita terkini dari berbagai macam negara. Berbagai cuitan pun
merupakan salah satu sisi positif terbesar dari aplikasi Twitter ini. Yang umumnya aplikasi ini tuh biasanya digunakan oleh para milenial atau anak-anak zaman sekarang gitu ya. Karena selain dapat melegakan isi hati, juga dapat sedikit melepas penat pikiran akibat stres dari permasalahan yang ada di dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada pandangan lain? Mungkin kalau dari saya sendiri, mungkin saya memandang Twitter ini juga punya hal negatif lainnya, yaitu tentang dampak negatif yang berupa penyebaran kebohongan di kalangan publik, yang menyebarkan berita hoax atau dengan berita yang tidak valid. Contohnya tuh banyak berita hoax yang tersebar yang belum jelas akan kebenaran, sehingga Twitter membuat hal tersebut saya kayak bebas-bebasnya. Jadi banyak informasi yang tersebar luas seperti itu, dan banyak juga yang penerima informasi ini tidak memvalidasi kebenaran dari informasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya lain? Ingin menanggapi yang dibilang soal informasi hoax yang beredar di media sosial terhadap pengaruh isu sosial. Nah, menurut saya sendiri perlunya pemikiran bijak dalam menyaring informasi yang beredar di Twitter. Oke, mungkin ada tanggapan lain? Oke, kalau menurut pandangan saya ya tentang Twitter itu banyak yang berdampak negatif, terutama itu pada saat kita tuh mengomentari sesuatu hal, itu bisa membuat kita tuh merasa kayak membuli orang tersebut, dan membuli orang tersebut itu akan membuat orang yang kita bully dalam ranah Twitter ini itu bisa membuat kesehatan mentalnya terganggu, dan dia mengalami kepercayaan diri yang kurang, dan ini tuh bisa membuat orang tuh bisa tidak fokus, dan bisa juga mengakhiri dirinya seperti pada di kalangan mahasiswa ini kan biasanya itu kayak orang yang tertekan ingin mengakhiri hidupnya seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau saya cenderung pro sih terhadap adanya Twitter itu, karena kita harus bisa memanfaatkan Twitter itu dengan baik, apalagi sebagai mahasiswa UKSW Creative Minority, kita tentunya bisa berpikir secara kritis bagaimana menggunakan Twitter itu dengan baik dan benar sih. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pandangannya. Oke guys, mungkin itu beberapa pandangan yang sudah kita keluarkan dari kelompok Plato 3. Dan untuk kesimpulannya mungkin pertama-tama kita sebagai mahasiswa, apalagi kita punya tanggung jawab yang besar kan tentunya. Sebagai mahasiswa, tanggung jawab untuk belajar, tanggung jawab untuk diri sendiri juga tentunya kan guys, apalagi kita ngerantau jauh dari orang tua, pasti kita punya tanggung jawab. Yang pertama itu pasti tanggung jawab, dan yang kedua pintar-pintarnya kita dalam mengelola informasi yang ada. Jangan sampai informasi yang belum akurat itu bisa berdampak balik ke kita sendiri, entah itu baik maupun tidak baik, kan kita tidak tahu. Namanya juga mengantisipasi kan guys, dalam bersosial media, dalam lingkungan sekitar juga kayak gitu. Itu sih menurut aku. Dan juga buat teman-teman, terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi dalam podcast ini, yaitu podcast LDKM Fiskom Finquizet. Yel-yel dulu nggak sih? Gat, angkat Gat. LDKM 2023. Finquizet. We are historical. We are future leader.